Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal P3K Bidan 2023 tentang bayi baru lahir ya Kak ya. Untuk bayi baru lahir ini sendiri kan muncul di kisi-kisi atau materi soal yang disebarluaskan kemarin oleh Kemenpan RB. Nah, ayo langsung saja kita simak videonya, ditonton sampai habis ya Kak ya. Soal pertama, seorang bayi perempuan lahir 2 menit yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, napas menggap-menggap, tonus otot kurang aktif. Apgar skor 5. Riwayat persalinan kala 2 lama. Air ketuban bercampur dengan mekonium. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. RDS, B. apnu, C. asfiksi, D. hipoksia, atau E. takipnu. Oke, kita langsung lihat saja pembahasannya ya Kak ya. Nah, ini dia pembahasan dari pilihan-pilihan jawaban tadi ya Kak ya. Apa sih yang dimaksud dengan RDS? RDS itu adalah terjadinya gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang terjadi akibat surfaktan pada paru bayi itu belum matang. Nah, atau biasa pada bayi baru lahir itu yang masih prematur. Jadi tidak cocok ya Kak ya. Kemudian apnu. Apnu adalah keadaan bayi henti nafas selama 15-20 detik. Ini bukan pada bayi baru lahir, tetapi pada bayi yang sudah lahir beberapa jam atau bayi yang lahir dirawat. Kemudian asfiksi. Terjadi kegagalan dalam bernafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir dengan berdasarkan nilai apgar. Nah, tadi kan sudah disebutkan apgarnya. Kemudian untuk hipoksia adalah oksigen tidak dapat mencapai jaringan tubuh yang terjadi segera setelah lahir. Kurang cocok sepertinya ya Kak ya. Kemudian takipnu adalah paru-paru yang sulit berfungsi akibat tubuh terlambat dalam mengeluarkan cairan. Jadi ini setelah lahir kemudian bayinya tiba-tiba paru-parunya itu nggak bisa berfungsi karena cairannya itu tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling cocok di sini adalah asfiksia ya Kak ya, karena sudah disebutkan bahwa dia bayi baru lahir, kemudian apgar skornya juga jelek. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, seorang bayi laki-laki lahir 30 menit yang lalu di tempat praktek mandiri bidan. Hasil anamnesa, masa gestasi 37 minggu, bayi tidak segera menangis, air ketuban jernih, apgar skor 3. Hasil pemeriksaan, kulit berwarna kebiruan, gerakan lemah, tangisan merintih, serta suhu badan 360 derajat Celcius. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan IMD, B. Mengatur posisi bayi, C. Kehangatan bayi, D. Keringkan tubuh bayi, atau E. Isap lendir dari mulut dan hidung bayi. Oke, langsung kita simak penjelasannya ya Kak ya. Nah, saya rasa kakak pasti tahu dong ini karena ada jembatan keledainya gampang ya Kak ya. Ada yang bisa bilang jaikap atau bisa bilang jaikan atau ada yang juga yang bilang haikap, dimana setelah bayi dilakukan diketahui bahwa bayi tersebut adalah asfiksi, maka kita harus melakukan langkah awal resusitasi, yang itu menjaga kehangatan bayi, terus mengatur posisi, kemudian mengeringkan tubuh bayi, kemudian mengatur posisi kembali dan menilai kembali bayi tersebut bagaimana. Oke, ini jawabannya C ya Kak ya. Kita lanjut di soal yang ketiga. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke tempat praktek mandiri bidan. Dengan keluhan bayi terlihat kuning. Hasil pemeriksaan ASI keluar sedikit. Hasil pemeriksaan BB bayi 2700, panjang 49, suhu badan 36,6, sklera mata kuning. Apa nih? Apa diagnosa iterus yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Patologis, B. Fisiologis, C. Hemolitik, D. Obstruktif, atau E. Icterus. Oke, kita simak saja penjelasannya. Nah, di sini ada kata kunci ya Kak ya, usianya itu 3 hari. Kemudian asinya ibunya itu masih sedikit, sklera matanya itu kuning. Ini termasuk
Apa? Iterus apa? Nah, jawabannya itu iterus fisiologis, di mana ini terjadi pada hari kedua dan hari ketiga yang disebabkan karena kurangnya asupan ASI dan warna kuning itu biasa hanya terdapat pada di bagian sklera. Nah, kalau yang patologis gimana sih, Kak? Kalau patologis itu iterusnya itu terjadi pada 24 jam pertama setelah lahir. Dia nggak dia langsung ini ya, langsung kuning gitu aja ya gitu. Jadi selama 24 jam. Kemudian yang obstruktif ini terjadi karena iterus itu hepatik ditandai dengan tinjanya atau fesesnya itu berwarna pucat. Kemudian urinnya itu berwarna gelap seperti itu. Kemudian kan ikterus ini terjadi karena perusakan otak akibat akibat kelebihan dari bilirubin sendiri. Jadi pada saat diperiksa bayinya udah lahir, terus kok kuning, nggak selesai kuningnya, diceklah kadar bilirubinnya. Kalau misalnya tinggi berarti benar pasiennya itu atau bayinya itu mengalami kan ikterus. Seperti itu ya Kak. Jadi jawabannya adalah fisiologis. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, seorang bayi laki-laki lahir 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis masa gestasi 37 minggu. Hasil pemeriksaan, menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot aktif, BB 2100 gram, panjang badan 47 cm, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. BBLR, B. BBLSR, C. BBLER, D. Dismatur atau E. Prematur. Oke, kita kira apa jawabannya ya Kak ya? Kita cek aja. Nah, ada kata kuncinya yaitu berat badan bayinya itu 2100 gram, usia kehamilannya itu 37 minggu. Nah, bedanya apa sih Kak? Kalau BBLR itu bayinya itu antara 1500 sampai 2500. Kemudian BBLSR itu kurang dari 1500. Kalau BBLAR atau ER itu batasan bayinya kurang dari 1000 gram. Kemudian dimatur atau dismatur itu berat bayi kurang dari BB yang seharusnya sesuai dengan usia kehamilannya, atau dinamakan kecil masa kehamilan. Kemudian prematur itu bayi pada kasus itu riwayat usianya itu 37 minggu, bukan kurang dari 37 minggu. Nah, jadi jawabannya adalah BBLR ya Kak ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan umur 3 minggu dibawa oleh ibunya ke tempat praktek mandiri bidan dengan keluhan kulit kemerahan. Hasil pemeriksaan BB 3500, panjang badan 52 cm, suhu 36,5 derajat Celcius, panjang 60 kali per menit. Terdapat kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berair pada badan bayi. Bayi memakai pakaian tebal dan dibedong. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan bedak tabur pada area kulit bayi. B. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan kuku dan tangan bayi. C. Mengoleskan salep antibiotik pada area kulit yang kemerahan. D. Menginformasikan ibu untuk menjaga suhu ruangan tidak panas dan lembab. E. Memberitahu ibu untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat. Baik, kita cek pembahasannya Kak ya. Nah, di sini kata kuncinya itu kemerahan disertai gelembung-gelembung kecil berair atau miliriasis ya Kak ya. Kondisi bayi ini biasa terjadi meskipun ini terjadi itu tetapi suhu dan ruangannya itu tetap stabil, tetapi tetap bayi itu mengalami kemerahan atau miliriasis ini. Nah, bayi yang sedang mengalami miliriasis ini tidak boleh diberikan bedak tabur karena akan memperparah sumbatan kelenjar keringat. Kemudian untuk salepnya itu jangan dulu diberikan kalau misalnya kemerahannya itu belum sampai timbul luka dan bisul. Jadi alangkah baiknya atau penata laksanaannya untuk kasus ini yaitu ibu dianjurkan untuk memilih pakaian yang menyerap keringat dan tidak ketat seperti itu. Jadi jawabannya E ya Kak ya. Nah, soal ke-6. Seorang bayi perempuan baru lahir di tempat praktek mandiri bidan.
Hasil anamnesis, fetal distress dengan lilitan tali pusat 2 kali. Hasil pemeriksaan, bayi tidak segera menangis, warna kulit kebiruan. Gerakan bayi tidak aktif. Bayi sudah dilakukan pemotongan tali pusat. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Resusitasi bayi. B. Kompresi dada. C. Pemeriksaan fisik. D. Pengukuran antropometri. Atau E. Penata laksanaan pada bayi baru lahir normal. Nah, pasti kakak sudah paham kalau masalah kayak gini ya kak ya. Langsung kita cek pembahasannya. Kata kuncinya di sini adalah bayinya itu fetal distress dan lilitan tali pusat 2 kali. Bayi tidak segera menangis, kemudian warna kulitnya kebiruan. Gerak bayi tidak aktif. Nah, karena adanya dugaan tanda-tanda bayi ini tidak menangis, pokoknya gejala-gejala di atas ya, ini merupakan tanda bayi kesulitan untuk bernafas sendiri setelah lahir, sehingga penanganan yang tepat untuk bayi tersebut yaitu dengan melakukan resusitasi. Nah, jika resusnya gagal baru dilakukan kompresi dada. Begitupun dengan pemeriksaan fisik dan antropometri dilakukan apabila bayi dalam keadaan stabil atau pada menit ke 90 sampai 6 jam setelah lahir pada perawatan rutin untuk bayi baru lahir atau neonatus. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah jika bayi baru lahir tidak segera menangis, kita lakukan resusitasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki lahir per vaginam, aterem, 4 jam yang lalu di tempat praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan, berat bayi 3.100 gram, panjang bayi 50 cm, nadi 124 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, dan respirasi 34 kali per menit. Hisapan bayinya itu kuat. Nah, apakah asuhan yang tepat diberikan pada bayi sesuai dengan kasus tersebut? A. Memandikan bayi. B. Memberikan Vitka 1 mg. Kemudian memberikan imunisasi HB0. D. Memberikan eritromisin 1%. Atau E. Memberikan ASI on demand. Oke, kita langsung cek pembahasannya. Nah, di sini kata kuncinya lahir 4 jam yang lalu, kemudian hisapan bayinya itu sudah kuat. Asuhan yang dilakukan pada 4 jam setelah lahir, kemudian ditambah hisapan bayinya kuat itu berarti bayi dalam keadaan sehat ya kak ya. Sehingga yang tepat adalah memberikan ASI on demand. Nah, untuk pilihan yang lainnya itu kapan dilakukan? Pada saat bayi segera setelah lahir baru diberikan salmata atau eritromisin 1%. Kemudian pada bayi yang setelah habis itu bayi baru lahir dilakukan IMD. Setelah itu Vitka, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian HB0. Kemudian bayi usia 6 jam itu baru boleh mandi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ASI on demand karena bayinya itu sudah lahir 4 jam yang lalu. Nah, soal ke-8. Seorang bayi laki-laki baru saja dilahirkan per vaginam dengan riwayat umur gestasi 39 minggu di tempat praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan KU baik, BB lahir 3.100 gram, panjang badan 49 cm, suhu 38 derajat Celcius, nadi 136 kali per menit. Badan dan ekstremitas berwarna merah. Menangis kuat, gerakan sedikit bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berapakah nilai Apgar skor pada bayi sesuai dengan kasus tersebut? A6, B7, C8, D9, atau E10. Oke, kita lihat daftar atau tabel Apgar skornya ya kak ya. Nah, di sini diketahui berat badan lahirnya itu 3.100 kan, normal, panjang badan 49 cm, kemudian suhu 38 derajat Celcius, nadi 136 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan Apgar ini kan terdiri dari A. Appearance atau warna kulit, B. Pulse, kemudian G. Grimace atau refleks, A. Activity atau tonus otot, dan R. Respirasi atau usaha nafas. Nah, bayinya di sini nadinya 136 kali per menit, berarti itu di atas 100 kali per menit ya kak, berarti nilainya adalah 2. Badan dan ekstremitasnya itu berwarna merah, berarti nilainya adalah 2 ya kak. Kemudian bayinya itu menangis kuat, poinnya 2. Kemudian gerakan sedikit, kalau gerakan di sini skornya
1 karena dia gerakannya sedikit. Kemudian bersin saat dilakukan rangsangan taktil. Berarti ini nilainya atau poinnya itu 2. Jadi semua total nilai adalah 9 ya Kak. Berarti Apgar skor bayi tersebut adalah 9. Jawabannya adalah D. Oke, kita next ke soal berikutnya. Seorang bayi perempuan umur 1 jam yang lalu lahir di tempat praktek mandiri bidan. Hasil anamnesa mengalami distosia bahu saat kelahirannya. Hasil pemeriksaan berat badan 4000 gram, panjang badan 51 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 38 kali per menit. Nadi 124 kali per menit. Lengan kanan bayi tidak merespon ketika dinilai refleksnya. Apakah diagnosa yang paling mungkin sesuai dengan kasus tersebut? A. Cacat bawaan, B. Cerebral palsy, C. Asfiksi sekunder, D. Trauma kelahiran, atau E. Gangguan saraf sensorik. Nah, kira-kira apa ya jawabannya ya, Kak? Oke, kita cek pembahasannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah distosia bahu dan lengan kanan bayi itu tidak merespon ketika dinilai refleksnya. Nah, karena kejadian distosia bahu ini dapat menyebabkan fraktur klavikula sehingga menyebabkan gangguan saraf sensorik. Komplikasi ini dapat terjadi pada janin meliputi cedera plexus brachialis 1-20%, kemudian fraktur os humerus dan klavikula, asfiksia ensefalopati hingga kematian. Nah, kenapa kok kira-kira jawabannya itu bukan trauma kelahiran? Trauma kelahiran di sini tidak jelas ya Kak ya, karena trauma kelahiran bisa jadi itu karena di kepala, di kaki, atau di mana saja. Tapi kalau ini kan jelas dia itu lengannya yang tidak ada refleksnya, sehingga ini dinamakan gangguan saraf sensorik. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya Kak. Seorang bayi perempuan lahir di tempat praktek mandiri bidan 8 jam yang lalu dengan riwayat kelahiran normal, menangis kuat, IMD berhasil. Hasil pemeriksaan berat badan bayi 3250 gram, panjang badan bayi 51 cm, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 28 cm. Ketika ada suara keras, bayi memperlihatkan gerakan merentangkan kedua tangannya dengan telapak tangan yang menghadap ke atas, lalu menariknya kembali. Apakah refleks yang ditunjukkan pada kasus tersebut? A. Grabs, B. Moro, C. Rooting, D. Sucking, atau E. Tonic neck. Baik, ini kita mempelajari tentang macam-macam refleks pada bayi ya Kak. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini saya punya kamus refleks bayi ya Kak ya. Kemudian untuk refleksnya itu ada macam-macam tadi seperti yang disebutkan, ada rooting, sucking, moro, tonic neck, kemudian palmar grabs, kemudian ada stepping. Nah, untuk rooting itu dia responnya menoleh dan membuka mulut, berusaha meraih saat sudut mulutnya itu disentuh. Kemudian untuk sucking itu ketika langit-langit mulutnya itu disentuh akan menghisap, sama kayak refleks menghisap ya Kak. Kemudian moro itu saat kaget melebarkan tangannya dan membusungkan dadanya, atau bisa juga membusungkan badannya. Kemudian tonic neck ini saat menengok ke satu sisi, lengan yang menghadap sisi tersebut direntangkan sementara lengan satunya itu ditekuk pada bagian siku. Kemudian palmar grabs atau menggenggam. Ini adalah respon menggenggam saat telapak tangannya itu disentuh. Kemudian yang terakhir stepping itu adalah menapakkan kaki di permukaan yang rata. Oke, jadi jawabannya adalah yang moro ya Kak ya, karena kata kuncinya itu suaranya keras, kemudian bayinya itu responnya itu merentangkan tangan, bisa juga dia melebarkan tangan, kaki, jari, dan membusungkan badan. Oke, atau biasa disebut dengan refleks kaget ya Kak ya. Oke. Nah, itu tadi 10 soal mengenai bayi baru lahir. Sekiranya semoga bermanfaat, dipelajari dengan baik ya Kak. Dan pastinya ini akan keluar di kisi-kisi sesuai dengan Permenpan RB yang dibagikan. Oke. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Assalamualaikum.